Hai, apa kabar? Oke, jadi di video kali ini saya mau bikin satu buah video rakitan PC yang banyak banget kalian minta kemarin dengan budget yang nggak terlalu mahal. Dan budget rakitan PC kali ini tuh di harga 7 juta pas. Dan kira-kira seperti apa sih spek yang didapat di rakitan PC akhir 2023 ya, udah nggak kerasa di akhir 2023 dengan harga 7 jutaan tuh dapat spek yang kayak gimana? Nggak 7 jutaan sih, 7 juta pas ini tuh beneran 7 juta pas ya, lebih dikit lah. Dan di video kali ini saya nggak bikin video yang sinematik gimana-gimana karena ini serius, Bandung lagi panas banget. Di luar tuh, buset panasnya luar biasa. AC di studio di set ke-20 pun nggak berasa dingin, kayaknya harus diservis. Jadi ya saya males bikin video yang sinematik dan jadi video kali ini ya udah video rakit aja gitu ya dari awal sampai akhir, dan mudah-mudahan kalian masih bisa enjoy dengan video yang model kayak gini. So untuk part PC-nya nih udah ada, sekarang kita lihat ya part yang dipakai di rakitan 7 juta itu kira-kira seperti apa. Yuk kita lihat yuk. Oke, sekarang kita lihat untuk CPU di sini menggunakan CPU dari Intel. Ini adalah Intel Core i3 Gen 12 12100F. Ini sekarang harganya udah lumayan murah ya, di harga 1,3 juta kalau nggak salah saya. Terus untuk VGA di sini menggunakan GTX 1660 Super. Ini dari brand apa ya? Manly Gallardo tipenya. Dan ini tuh garansi AGS. Cuman untuk GTX 1660 yang Manly ini tuh unitnya nggak tahu unit baru atau sebenarnya ini tuh unit second ya. Karena kalau di iklan, nanti kalian bisa lihat ya di screenshotnya saya taruh di sini. Kalau di iklan dia tuh tulisannya unitnya tuh katanya baru, cuman garansinya setahun doang. Saya nggak tahu lah ya kenapa seperti itu, karena ini yang beli langsung dari si owner PC-nya, sisanya nih baru saya yang beliin. Cuman katanya sih ini unit baru yang udah dibuka lama cuman nggak dipakai. I don't know, tidak tahu seperti apa, karena dari fisiknya sih kemarin saya sempat lihat itu lumayan bagus. Ya nanti kita lihat deh untuk fisiknya. Next untuk SSD, harga SSD lagi naik ya. Dan SSD sama RAM tuh lagi naik, dan ini akhirnya dipilih menggunakan dari Adata Legend 710. Ini yang 1 tera, jadi nggak usah nanggung lah ya untuk SSD, biar bisa dipakai jangka waktu yang panjang. Terus untuk RAM di sini pakai Adata Genix yang 2 kali 16 GB. 2 kali 8 GB, jadi 16 GB totalnya. Ini di 3200 MHz, cukup lah ya untuk karena di sini akan menggunakan mobo entry level aja, mobo entry level. Ya ini mobonya adalah ASRock H610 HVS M.2. Ini entry level, harganya murmer 1.300.000 saja. Dan untuk cooler di sini sebenarnya nggak perlu pakai cooler juga nggak apa-apa sih ya, karena kan paketan dari si Core i3 12100F ini udah ada coolernya, dan sebenarnya udah cukup mumpuni untuk ngehandle si Core i3 12100F ini, karena sebenarnya kalau i3 12100F itu nggak panas-panas banget. Cuman ownernya pengen pakai cooler tambahan aja, mungkin biar ya kelihatan lebih estetik kali ya, karena kan cooler bawaan tuh agaknya jelek lah ya secara visual. Jadi pakai ini cooler dari Deepcool AG200. Ini harganya murah, 130 atau 160 ribu gitu. Terus untuk kipas, ya kipas di sini pakai Deepcool Expansor 120 3 biji, 1 2 3. Ini kipas yang colokannya tuh 2. Colokannya 2, dia bisa pakai apa sih namanya ini, lupa, Molex, bisa juga pakai PWM no. Tapi PWM-nya yang 3 pin. Kalau 3 pin begini biasanya speednya itu fix. Ya, dia speednya di 1300 RPM. Terus untuk power supply di sini menggunakan dari GameMax yang 550 watt. Agak gede sih sebenarnya untuk sebuah 1660 Super, tapi nggak apa-apa ya, nanti suatu saat mau upgrade itu bisa. VGA-nya misalnya mau ganti ke 3050, let's say, itu masih kuat. 3060 juga harusnya masih kuat. Jadi ini pakai dari GameMax yang GP550W 80 plus bronze, dia bukan yang gold. Terus untuk casing, casingnya itu
Nah, itu dia casingnya dari Infinity yang Horus V2 warna hitam. Ini murah, 300.000 aja, 340 kalau nggak salah. Dan secara look ya ini simple, nggak neko-neko lah, nggak aneh-aneh. Oke, itu dia part yang kita pakai. Sekarang kita langsung proses rakit aja kali ya. Nah, ini dia mobonya ya, H610M HVS M.2. Simple banget, nggak gimana-gimana. Slot RAM-nya juga cuma ada 2, SSD-nya 1. Ya, namanya juga budget ya. Sekarang kita pasang dulu CPU-nya. Nah, jadi sebenarnya yang saya bilang tadi kalau nggak mau pakai cooler juga nggak apa-apa karena ini udah ada coolernya. Jadi ya udah gitu, nggak usah beli cooler, tapi ya nggak apa-apa nih ownernya pengen pakai cooler. Dan untuk CPU kalian harusnya udah pada bisa lah ya, di penonton di channel saya udah pada tahu cara rakit PC. Kita lihat. Nah, ini ada tanda panah, tinggal dipasang ke arah tanda panah di sini. Dan tinggal ditekan, lalu dikunci. Oke, CPU beres. Sekarang kita lanjut ke RAM-nya. Oke, ini untuk RAM saya baru nih ya nyobain RAM-nya Adata yang ini XPG GameX D35 baru kali ini. Untuk desainnya sih cakep ya, cuman ini tipis, ada pendinginnya. Ada pendinginnya tuh di bagian dalam, thermal pad kayaknya. Dan ini tuh ringan banget. Cara masangnya ya gampang ya. Ini tinggal dibuka dulu kalau belum. Terus tinggal dipasang aja. Nah, biasanya saya kasih tips, si gambar, si tulisan ini tuh biasanya ada menghadap di bagian sebelah sini, sebelah kiri. Dan tinggal dipasang kayak gini aja. Tinggal ditekan. Beres. Satunya lagi. Oke, beres. Sekarang lanjut ke ini si SSD-nya. Nah, buat kalian yang beli mobo budget kayak gini, biasanya tuh nggak ada thermal pad untuk SSD-nya, jadi ya polos aja gini. Nah, usahain kalau beli kalian SSD-nya, cari yang ada thermal pad yang kayak gini nih. Ini ada Legend, ada thermal pad-nya. Jadi ya lumayan lah ya untuk bantu-bantu mendinginkan sedikit dari si SSD-nya. Ya, kayak gini tinggal dipasang dan dimasukin ke sini. Habis itu tinggal dibaut dan beres. Oke. Ini untuk SSD, CPU, RAM udah. Sekarang ke cooler. Kita pasang coolernya dulu. Nah, ini untuk coolernya, berhubung ini cooler yang budget juga, jadi biasanya si soket atau dudukannya tuh juga simple kayak gini doang, dan ini bahannya plastik aja. Dan ini kalau misalnya pakai Intel harus pakai dudukan ini dulu. Kalau pakai AMD nggak usah. Kalau AMD langsung dipasang aja karena dia udah ada buat nyantelinnya nih. Kalau buat AMD ini gampang banget, tinggal disesuaikan aja kalian pakai soket apa. Ini kan ada di atas nih LGA 1700, yang bawah nih 1200, 1115. Tinggal dipasang begini, taruh dan dipasang si klip kunciannya. Tinggal dicetekin kayak gini doang. 1, 2, 3, 4, beres. Lalu tinggal dipasang ininya. Untuk thermal paste dia udah dikasih noh di bagian bawah. Tuh udah ada. Tinggal dipasang aja deh. Beres. Yes, ini udah kepasang. Cuman tadi agak sedikit effort ya untuk neken ininya. Terus takut patah tadinya, tapi setelah di adjust itu kepasang. Terus tinggal pasang si soket kipasnya ke CPU, cari yang CPU fan. Nah, ini CPU fan tinggal dipasang dan kabel ini sedikit dirapihin aja, disembunyiin kita sembunyiin di bawah sini aja. Sip, beres. Untuk di motherboard ini tinggal masuk ke dalam casing dan ya kita pasang dulu, taruh casingnya sini. Ya, ini udah saya masukin ke dalam casing. Dan ini tinggal dibaut aja ya. Kalau misalnya casing kecil kayak gini, ini kategorinya sebenarnya adalah Microtex, cuman dia lebih kecil. Biasanya Microtex itu bisa sampai sini nih. Nah, cuman ini lebih kecil, jadi bautnya juga cuma dikit ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 baut doang.
Ya, ini tinggal dibaut dari baut yang ada dalam paket penjualannya. Saya baut dulu ya. Ternyata bukan 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini udah kebaut semua. Terus tinggal pasang kipas, 2 di sini, di bawah, belakang 1, pasang power supply, kabel-kabel, dan beres. Gampang kan rakit PC? Yuk sekarang kita pasang si kipasnya. Let's go. Nah, ini untuk kipas ya, udah kepasang semua tuh, depan 2, 1 di belakang. Next, kita bakal pasang si power supply ya. Sebenarnya sih untuk beberapa orang mungkin lebih nyaman pasang power supply dulu, baru motherboard. Ya, sebenarnya terserah aja sih. As long as tidak mengganggu ya. Karena ada beberapa casing yang kalau kita pasang power supply dulu itu bakal repot pasang si motherboardnya, atau juga sebaliknya kalau pasang motherboard dulu bakal susah pasang power supply-nya. Tapi kalau casing yang standar kayak gini ya aman-aman aja sih, nggak ngaruh. Nah ini lanjut ya, kita bakal pasang si power supply GMX 550 watt ini ya. Dia 550 watt dan udah full range loh. Ini kelihatan nggak ya? No, dia udah full range 100 sampai 240 volt. Jadi ini udah lumayan oke lah untuk di rumah. Harusnya kalau full range begini dia lebih tahan lah ya terhadap naik turunnya si voltase rumah. Oke, sekarang kita pasang dulu. Oke, jadi untuk perkabelan ini udah semua ya, udah kepasang. Sekarang tinggal pasang si VGA-nya. Nah, ini VGA-nya yang saya bilang tadi. Secara fisik ini kelihatannya seperti barang baru. Jadi korosi pun nggak ada ya. Tuh, kelihatan. Tapi ini yang sedikit unik, segelnya ini udah tertempel tahun 2000. Bukan tertempel, maksudnya tulis dicoret itu di 2022, jalan dari tahun 2022. Entahlah ini, ya anggap sajalah ini barang second ya jatuhnya ya. Tapi fisiknya kelihatannya seperti baru. Nih, si tutup-tutupnya juga masih pada ada sih. Tuh, masih pada ada. Kipas tidak ada debu sama sekali. Nggak tahu lah ya ini VGA bekas dipakai apa. Dan kelihatan kalau di sini di kuningannya ini nggak kelihatan seperti bekas dipakai. Entahlah, saya juga nggak tahu ini statusnya barang second atau barang baru. Oke, langsung aja ya dipasang VGA-nya. Oh iya, jangan lupa kalau beberapa casing itu harus dipatahin nih si slot penutup PCIe-nya. Sama ininya juga jangan lupa dibuka juga. Tinggal dipasang saja. Pasang VGA. Beres, terus dibaut. Nah, 2 baut udah kepasang. Sekarang waktunya pasang si kabelnya. Dan beres. Udah beres. Gampang kok ngerakit PC mah. Gini doang, udah beres. Dan untuk perkabelan juga ini sebenarnya sih udah oke. Udah pasang semua, cuman ini masih berantakan. Cuman nanti kabel manajemen ini di akhir aja ya, karena saya pernah kabel manajemen dulu terus baru dicoba nggak nyala PC-nya. Jadi daripada susah mendingan kita nyalain dulu, tes nyala baru kabel manajemen. Yes, sekarang kita coba tes nyalain dulu, kira-kira bakal aman nggak ya. Oke, power on dan
Boom. Oke, kipas CPU nyala, kipas belakang nyala, depan nyala dua-duanya. Oke, sepertinya sih oke. Cuman berhubung nggak ada LED debugging di situ ya, jadi nggak tahu ini normal apa enggak. Sekarang kita coba colokin dulu ke monitor aja deh. Ya, yang penting ini secara keseluruhan sih udah nyala normal ya semuanya. Tapi kayaknya sebelum saya nyalain ke monitor, mau coba kabel manajemen dulu aja deh. Sepertinya PC-nya sih nggak ada masalah dan normal-normal aja. Kita kabel manajemen dulu aja. Dan untuk kabel manajemennya ini udah beres. Sekarang langsung aja kita nyalain di belakang. Yuk. Oke, sekarang kita langsung colokin aja USB untuk install Windows dan nyalain. Sambil ditunggu apakah bakal booting, dan ya, ini bisa langsung buat diinstal Windows. Oke, sekarang saya install Windows ya. Oke, ini untuk Windows-nya udah beres, tinggal dikit lagi saya install driver dan ya udah beres. Dan untuk look PC-nya kayak gini. Untuk look PC-nya ya simple aja, nggak ada RGB-RGB-an karena ownernya emang minta nggak pakai RGB. Dan ya kayak gini aja, simple. Yang penting kan diutamain tuh adalah speknya. Jadi dengan budget 7 juta bisa dapetin spek Core i3 12100F, terus RAM-nya 16 GB DDR4, terus VGA-nya pakai 1660 Super, SSD dapet yang 1 tera, dan ini tuh udah oke untuk dipakai ngegame juga, harusnya ini bakal aman banget. Dan dengan budget segini udah dapat PC sekeren ini sih, zaman sekarang tuh udah enak banget ya, karena 1,5 tahun ke belakang lah, 7 juta itu nggak dapat apa-apa. Ini 7 juta udah bisa dapat PC semantap ini. Oke, gini aja ya kali untuk video kali ini. Thank you ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye.